Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 165 ditulis dan dibawakan sendiri. Ada apa dengan Senli? Mengapa dia dipukuli seperti ini? Henry bertanya dengan suara yang sengaja direndahkan. Pekerja itu melihat sekeliling dan berbisik. Mungkin karena kualitas produksi obat, Senli sepertinya telah menemukan masalahnya dan ingin menghentikannya. Tetapi hal itu menyebabkan. Di tengah kalimat, pekerja itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu orang luar, jadi lebih baik tidak mengetahuinya. Saya akan pergi mengantarkan makanan kepadanya setelah makan malam nanti. Dia tinggal bersama ibu yang buta. Dan sekarang makan telah menjadi masalah." Henry tersenyum tipis dan berkata, "Ya, masuk akal, masuk akal." Setelah Henry selesai berbicara, dia mulai berkonsentrasi untuk makan. Meskipun dia masih memiliki pertanyaan dan sangat ingin mengetahuinya, agar tidak mengingatkan orang lain, dia memutuskan untuk berpura-pura untuk saat ini. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka keluar dari restoran cepat saji. Lenny memisahkan diri dari Henry seperti macan tutul betina dan mulai memukulinya dengan gila-gilaan. Henry menggendong Lenny dengan punggung tangannya, menatap dan berkata, "Lenny, jangan melampiaskan amarahmu padaku. Jika kamu ingin marah, marahlah pada dirimu sendiri." Mata publik tajam. "Kamu?" Lenny sangat marah hingga air mata mengalir. Dia juga setuju dengan apa yang dikatakan Henry. Meskipun beberapa kata yang diucapkan para pekerja tidak menyenangkan, kenyataannya memang demikian karena perselingkuhannya dengan Henry. Tapi dia juga sangat tertekan. Mengenai masalah upah lembur, dia secara khusus membayarnya dan secara khusus meminta dan memperingatkannya. Namun ketika si Kegang sampai di sana, semuanya berubah total. Lalu apa langkah selanjutnya? Lenny membenamkan kepalanya di pelukan Henry, seperti anak kecil yang tidak berani melihat ke atas setelah melakukan kesalahan, dan bertanya dengan marah, "Kalian kembali dulu. Saya akan mengikuti pekerja itu sebentar untuk melihat di mana keluarga Senli tinggal." "Tidak, aku ingin pergi." "Aku ikut juga," Lenny dan Windsor berkata bersamaan. "Windsor, saya manajer umum. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan Direktur Yanti? Kembalilah." Windsor awalnya sangat tertarik dengan urusan pabrik produksi Kili Group dan ingin memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Yanti menghadapi penggunaan kekuatan Henry untuk menekannya. Windsor mengerutkan bibirnya dan berbalik lalu pergi. Lenny masih tidak mau menyerah. Jadi Henry berbisik, "Kembalilah dan jadilah penghangat tempat tidur. Aku akan segera kembali." Wajah Lenny langsung memerah hingga menangis, dan akhirnya dia mengangguk dan benar-benar kembali. Henry menghela nafas lega. Kedua wanita ini tidak mudah untuk dibodohi. Sikap dingin ini sekarang melekat, dan Windsor adalah seorang sekretaris. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi mata-mata? "Yanti, kamu masih sangat pintar." Henry bersembunyi di sudut dan segera melihat pekerja yang sedang berbicara baru saja berjalan keluar dari restoran cepat saji dan masuk ke gang dengan 2 bungkus kotak makan siang. Henry menjaga jarak dan mengikuti ke sebuah bungalow rendah. Ketika para pekerja tiba, mereka membuka pintu dan masuk tanpa mengetuk. Henry keluar, berhenti, mencondongkan tubuh ke samping dan mendengarkan ke dalam, dan segera mendengar suara wanita tua dan suara pria memanggil Dongge. Henry hanya mendengarkan beberapa patah kata,
memperhatikan situasi sekitarnya, dan berbalik untuk pergi. Alih-alih langsung kembali ke hotel, dia menelepon Wang Erlang dan memintanya untuk membawa 2 penjaga keamanan dan datang ke sini dengan berpakaian seperti gangster. Ketika Wang Erlang menerima pemberitahuan ini, dia melompat setinggi 3 kaki. Sejak dia datang ke Kili Group, meskipun dia mengakui Henry sebagai bosnya, dia tidak pernah melakukan apapun dan sepenuhnya menjadi penjaga gerbang. Hari ini, dia tiba-tiba menerima tugas yang diatur oleh Henry. Dia sangat bersemangat. Dia secara khusus menemukan 2 penjaga keamanan dengan keterampilan yang lebih baik dan datang ke alamat yang diatur oleh Henry. Setelah membuat janji untuk bertemu di tempat pertemuan, Wang Erlang tidak menyadari perubahan penampilan Henry. Henry memanggil ketiga orang itu ke lokasi tersembunyi dan merendahkan suaranya dan berkata kepada Wang Erlang, "Sebentar lagi, kalian berdua penjaga keamanan akan berpura-pura menjadi gangster dan pergi ke alun-alun itu untuk memukuli pria yang kakinya patah di dalam. Ingatlah untuk tidak memukulnya secara nyata, tetapi lakukan dengan paksa. Tentu, aku akan datang nanti dan menghajarmu." Saudara Henry, drama macam apa ini? Kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wang Erlang awalnya penuh semangat juang, tetapi ketika dia mendengar pengaturan ini, dia langsung kehilangan motivasinya. "Diam, apakah kamu ingin melakukannya?" Mata Henry membelalak, dan Wang Erlang segera berdiri tegak karena ketakutan. Lakukan apapun yang diperintahkan saudara Henry." Wang Erlang hanya merasa tidak bahagia. Tetapi selama dia bisa bekerja keras untuk Henry, dia bisa membunuh orang, apalagi menakuti mereka. Setelah kalian bertiga selesai, jangan segera pergi. Temukan tempat tersembunyi di dekat perusahaan dan pantau orang ini untuk melihat apakah dia memiliki petunjuk. Setelah Henry selesai berbicara, dia menggunakan ponselnya untuk mengambil foto si kegang dia temukan dari Lenny. Kedua serigala dan 2 penjaga keamanan melihatnya. "Saudara Henry, kami kenal orang ini. Setiap kali dia datang ke perusahaan untuk mengendarai Land Rover, dia sangat keren dan keren sehingga saya tidak bisa terbiasa dengannya." Wang Erlang mengenali si kegang setelah melihatnya sekilas foto. "Sekarang kita sudah saling kenal. Itu lebih baik. Ayo kita lakukan segera. Erlang akan berada di sini menunggu mereka kembali." Setelah Henry selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Di bawah pengaturan Henry, kedua penjaga keamanan dengan cepat berperan sebagai gangster. Mereka datang ke pintu rumah Senli, mengangkat kaki dan menendang pintu dengan suara dong. Kemudian 2 orang bergegas masuk dan berteriak kepada orang-orang di ruangan itu, "Keluar dari sini, kamu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan membunuhmu hari ini." Senli dan ibunya di dalam terkejut ketika mereka mendengar teriakan dan makian di luar. Namun, Senli benar-benar seorang laki-laki, berpegangan pada sebuah tongkat dan berjalan keluar dengan kakinya yang patah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Seluruh tubuh Senli dipenuhi memar dan lebam, dan wajahnya hampir buram. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu siapa yang kamu sakiti?" kata kedua penjaga keamanan itu sambil mengumpat dan hendak melangkah maju dan memukuli seseorang. "Jangan terlalu menggangguku, atau aku akan memanggil polisi." Senli benar-benar ketakutan ketika dia memikirkan betapa parahnya dia dipukuli terakhir kali. Tetapi memikirkan tentang ibu buta di dalam, dia harus terus maju.
Ibu buta yang berada di dalam telah mendengar suara tersebut, menyentuh dinding dan keluar. Sambil berjalan, dia bertanya, "Liar, apa yang sebenarnya terjadi?" Ketika kedua satpam melihat pemandangan ini, hati mereka sakit. Mereka berdua berasal dari daerah pedesaan yang miskin, dan mereka berdua adalah orang yang baik hati. Mereka merasa simpati satu sama lain ketika melihat bahwa mereka juga orang miskin. Tetapi memikirkan tentang pengaturan saudara Henry, saya tetap menahannya. Untungnya, saudara Henry menjelaskannya. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti dia dan memberinya kesempatan untuk menyelamatkannya. Kedua orang itu melihat ke samping dan menemukan beberapa baskom pecah. Mereka mengangkat kaki mereka dan menendang baskom itu dengan keras. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah bisa melakukannya. "Apakah kamu akan menyelesaikannya sendiri atau haruskah kita melakukannya?" Kedua penjaga keamanan itu bertanya dengan mata terbelalak. "Aku akan menanganinya sendiri. Kembalilah dan beritahu si Kegang, jangan bertindak terlalu jauh sebagai Audio manusia. milik Sopter Cepat Channel. atau lambat, kamu akan menerima balasan." Setelah Senli selesai berbicara, dia mengeluarkan pisau dari tangannya tubuh dan menusukkannya ke dadanya. Untuk menyelamatkan ibunya, ini adalah satu-satunya pilihannya. Bab 166 memindahkan Senli. Kedua penjaga keamanan itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka mulai khawatir. Saudara Henry, cepatlah datang. Jika tidak, seseorang akan benar-benar mati. Dalam keputusasaan Senli, pisau itu semakin dekat ke hatinya. Tepat ketika pisau itu hendak menyentuh jantungnya, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di pintu. "Apakah ini rumah saudara Senli?" Senli berhenti ketika dia mendengar suara itu, dan kemudian melihat Henry masuk. Tapi dia tidak mengenal Henry. "Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini dan jangan mengganggu urusan saudara kita." Ketika kedua penjaga keamanan melihat Henry datang, Senli meletakkan pisaunya, mengambil napas panjang, dan dengan cepat mengincar Henry, berharap dia bisa segera membunuhnya. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu berteman dengan saudara Senli?" Henry bertanya dengan sengaja berpura-pura bingung. Ketiganya hampir muncrat. Senlixin berkata, "Jika kita berteman, apakah saya akan siap menikam diri sendiri dengan pisau?" Kedua penjaga keamanan itu benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap saudara Henry. Sangat disayangkan jika dia tidak menjadi aktor jika dia berakting dalam drama ini. Pemenang Oscar bahkan tidak akan tahu berapa banyak yang akan dia dapatkan. "Pergilah," kata kedua penjaga keamanan itu, menyingsingkan lengan baju mereka dan berjalan menuju Henry. Ketika Henry melihat dua orang itu mendekat, dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur 2 langkah dan bertanya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Kedua penjaga keamanan itu hampir tidak bisa berkata-kata. "Saudara Henry, kami semua telah melihat Anda. Mengapa Anda tidak melakukan apapun?" Senli tidak tahan ketika dia melihat 2 orang menyerang Henry. "Saudaraku, larilah. Merekalah yang ingin menyakitiku. Mereka tidak punya permusuhan atau permusuhan terhadapmu." Apakah mereka orang jahat? Setelah Henry selesai berbicara, dia dengan cepat mundur 3 langkah, berdiri teguh, dan menatap penjaga keamanan yang melihat ke atas dan ke bawah. Kedua penjaga keamanan itu hampir menangis. "Bos, apakah Anda melakukan ini?" Senli juga bingung dengan tindakan Henry.
Saudara Sen, awalnya saya ingin belajar keterampilan dari Anda. Sekarang setelah kita bertemu, saya tidak bisa melarikan diri, bukan begitu? Henry berkata kepada Sen Li dengan percaya diri. Saudaraku, cepat pergi. Mereka semua Audio adalah bos milik yang menginginkan Software uang Channel. daripada kehidupan. Mereka sangat kejam. Mata Sen Li berkaca-kaca karena emosi. Henry melihatnya dan merasakan panasnya hampir tiba. Apakah kamu memukul kaki kakakku Sen? Henry bertanya dengan suara marah. Bagaimana kita tahu siapa yang memukul kita? Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Bisakah kamu berhenti bersikap berbudi luhur? Setelah kedua penjaga keamanan selesai berbicara, mereka mengangkat tinju dan memukul kepala Henry. Henry dengan cepat mengelak, tapi nyaris saja. Sudah kubilang, aku seorang mahasiswa pengobatan Jawa dan aku tahu keterampilan medis. Jika kamu membuatku marah, aku ingin kamu mendapatkan sesuatu yang baik dariku. Ketika Henry mengatakan bahwa ada buah yang enak untuk dimakan, dia hampir tertawa. Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang dikatakan Yanti kepadanya? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak hanya memiliki keterampilan medis, tetapi juga seni bela diri. Kedua penjaga keamanan itu berkata dengan nada menghina dan bergegas maju lagi. Henry sengaja bersembunyi perlahan kali ini dan menerima 2 pukulan di tubuhnya. Suara bang-bang mencapai telinga Sen Li dan matanya basah. Saudaraku, tolong cepat pergi, aku ingat perasaan ini. Liar, siapa pemuda ini? Jangan ganggu dia. Ayo mati saja jika kita mati. Ibu Sen Li belum berbicara tadi. Hatinya sudah putus asa. Kaki putranya patah dan dia buta. Semula, kehidupan yang dilanda kemiskinan sudah berada pada nafas terakhir. Dalam situasi saat ini, kematian sebenarnya adalah semacam kelegaan. Bu, saya juga tidak mengenalnya. Tapi adik laki-laki ini sangat saleh. Henry melakukan beberapa pertemuan tatap muka dengan 2 penjaga keamanan, dan merasa bahwa permainannya hampir sama. Ketika kedua penjaga keamanan itu berbalik perlahan, Henry berjalan di belakangnya dan menendang kedua orang itu dengan keras. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan dengan sengaja melemparkan pintu keluar. Ketika Henry mengusirnya, mereka berdua sudah melarikan diri, hanya menyisakan Henry yang berteriak untuk berhenti. Ketika Henry berbalik dan kembali ke halaman, ada perasaan penyesalan yang mendalam di wajahnya. Saudara Sen, maafkan saya terlalu lambat dan membiarkan mereka melarikan diri. Saudaraku, tidak apa-apa, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, kamu adalah... Sen Li akhirnya menyadari bahwa dia tidak mengenal pemuda ini. Saudara Sen, saya baru saja lulus dari pengobatan tradisional Jawa dan ingin belajar sebagai apoteker. Saya mendengar bahwa Anda ahli dalam bidang ini, jadi saya memberanikan diri untuk datang dan belajar, dan mendukung Sen Li. Sen Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berpikir bahwa dia memang lulusan universitas terkenal di bidang ini, dan dia memang sangat berpengetahuan di bidang farmasi. Dia datang ke Kili Group karena reputasinya seorang manajer seperti si Kegang, dan dia kebetulan bertemu dengannya. Seseorang menyuntikkan cairan tak dikenal ke dalam obat dan ingin menghentikannya. Tetapi ternyata situasinya menjadi bencana hari ini. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Lagi pula aku cacat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakan keahlianku di masa depan.
Aku akan mengajarimu apapun yang ingin kamu pelajari secara tiba-tiba. Lebih berpikiran terbuka ketika memikirkan nasibnya. Saudara Sen, terima kasih banyak, tapi menurut saya kaki Anda sepertinya patah. Saya telah mempelajari pengobatan Jawa. Jika Anda percaya kepada saya, bagaimana kalau mencobanya? Dengan cara ini saya dapat belajar dari apoteker Anda dan merasa nyaman. Henry melihat bahwa Sen Li He juga seorang yang sombong dan sombong. Tapi sekarang dia dalam masalah. Dan karena dia tergerak oleh penampilannya, dia setuju. Tapi niatku bukanlah anggur. Dan ini bukan tujuanku. Jadi aku tidak punya pilihan selain memindahkannya lagi dan akhirnya membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Kaki saya patah selama 5 hari. Saya kira saya telah melewatkan kesempatan terbaik untuk berobat. Saya khawatir ini akan sulit. Sen Li jelas tersentuh ketika mendengar saran Henry. Tetapi agar tidak menambah lebih banyak lagi memberi tekanan pada Henry, dia sengaja membuat kesulitannya menjadi besar. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Setelah Henry selesai berbicara, dia berjalan mendekat dan membantu Sen Li masuk ke dalam rumah. Saat Anda masuk ke dalam rumah, Anda benar-benar dapat menggambarkannya sebagai rumah dengan 4 dinding. Bahkan jika Anda tidak turun gunung, tempat Anda tinggal lebih baik daripada di sini. Saudaraku, keluargaku relatif miskin, yang membuatmu tertawa. Sen Li melihat Henry melihat sekeliling ruangan, tersipu, dan berkata dengan malu. Seorang pahlawan tidak peduli dengan asal-usulnya. Selama dia percaya pada dirinya sendiri, Henry berkata dengan ringan, seolah-olah semuanya hanyalah awan di matanya, yang membuat Sen Li tiba-tiba merasakan simpati. Henry tidak ragu-ragu atau menunda. Dia langsung merasakan denyut nadi dan tulangnya, segera mengangkat tangannya dan berkata, tidak apa-apa, bisa disembuhkan. Hanya 4 kata yang membuat Sen Li langsung menangis. Namun, tempatmu tidak cocok untuk penyembuhan. Bagaimana kalau kamu dan aku menginap di hotel terdekat? Henry bertanya ragu-ragu. Aku, Sen Li merasa malu saat memikirkan kekurangan uang. Saudara Sen, setelah semua kesulitan menjadi ringan, mengapa begitu khawatir? Henry mengerti apa yang dia maksud, menepuk pundaknya dan berkata dengan bijaksana. Sen Li mengangguk, air mata jatuh dari matanya. Bersambung.